Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam yang berbahagia ini kita membacakan tentang as-sidqu. As-sidqu dalam bahasa kita diartikan dengan makna benar atau jujur. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surat Taubah ayat 119, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kamu termasuk dalam golongan orang-orang yang benar ataupun dalam golongan orang-orang yang jujur. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, kepada orang mukmin. Apa yang Allah perintahkan? Yang pertama sekali, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kamu menjadi orang-orang yang benar bersama orang-orang yang benar ataupun bersama orang jujur. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ma makna as-sidqu? Apa makna ataupun definisi daripada as-sidqu ataupun jujur itu sendiri? Ya, arti secara bahasa as-sidqu adalah jujur ataupun benar. Seperti yang kita hafal-hafal dulu, sifat Nabi, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Jadi nomor satu itu adalah siddiq. Siddiq, Rasulullah itu benar, dan Rasulullah itu jujur. Dengan kata lain, mustahil ada pada Rasulullah itu kedustaan. Tidak pernah Rasulullah berdusta. Setiap apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah perkataan yang benar. Apalagi disebutkan bahwa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu tidak pernah mengucapkan sesuatu apapun berdasarkan hawa nafsu, melainkan dia itu adalah wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itu firman Allah. Allah yang mengakuinya, yang bahwa Rasulullah itu tidak pernah berdusta. Antum pernah sulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu malah adalah bimbingan daripada wahyu Allah, bukan kehendak hawa nafsunya. Kalau kehendak hawa nafsu Rasulullah tentu akan sesuai dengan keinginannya Rasul, tapi tidak seperti itu. Melainkan dia itu adalah bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kembali kepada apa yang kita sebutkan tadi, makna as-sidqu. As-sidqu ma'nahu mutabaqatul khabari lil waqi'i. Hadza fil asl. Sidqu ataupun benar artinya sesuai berita dengan kenyataan. Berita sesuai dengan kenyataan itu sudah benar. Tapi pada saat ada berita tidak sesuai seperti kenyataannya, berarti itu tidak benar. Tidak benar. Pada saat tidak benar, itu berarti sebuah kata bohong ataupun kata dusta. Jadi bagaimana juga kita mau menjadi orang benar atau menjadi orang jujur, berucaplah sesuai apa adanya. Lagena. Mas Aceh begah lagi bubut lagena. Jadi intinya sesuai dengan apa yang ada itu yang kita sampaikan, maka itu disebutkan dengan as-sidqu, sesuai dengan apa adanya kita sampaikan. Begitu kita melihat ada kecelakaan, ada jalan, ada kecelakaan, mau saja kita membesar-besarkan berita tersebut, orang kecelakaan itu meninggal. Padahal ada meninggal. Berarti itu contoh mungkin paling sederhana. Berarti itu adalah perkataan dusta. Perkataan tidak benar. Pada saat perkataan itu tidak benar berarti jadi sebuah kata dusta. Ketika kita mengatakan sebuah kata dusta, yakinlah kita sudah tahu kita berarti kalau dusta dosa. Dusta dosa. Walaupun di dalam hal-hal biasa yang terjadi sehari-hari, kayak itu yang semua kamu contoh, nah kecelakaan aja lah, pegah ke legenda. Jadi hanya kita ingin untuk membesarkan berita itu, tapi itu jadi dosa. Karena khabaruka mutabiqan lil waqi'innahu sidqun. Jika seandainya apa yang kita sampaikan itu sesuai seperti adanya, maka itu adalah kata benar. Yang kebiasaan semakin ramai orang yang sampaikan sebuah berita itu semakin besar. Menyata pegah walaupun tak pegah sertuh, namun 10 ke urung pegah berarti nilainya ke 1000. Karena pakai raya juga berita itu semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar. Padahal itu adalah penambahan demi penambahan, itu adalah kedustaan. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita sudah mengetahui makna daripada as-sidqu, makna daripada as-sidqu adalah sesuai apa yang disampaikan dengan kenyataan yang terjadi ataupun dengan kejadian, maka itu adalah sebuah kebenaran. Jika tidak sesuai apa yang kita sampaikan, maka itu adalah sebuah kebohongan. Kebohongan itu adalah dusta, dan dusta itu adalah dosa.
Makanya mi Rasul sallallahu alaihi wasallam kebegas yang bila berapa. Biu beliau iya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata benar. Bukan yang betul ini bukan hari Rasul. Aw liyasmut ataupun mihai bukan yang betul im. Jadi artinya halbi le gaba. Karena pakan rombegah yang ada yang ngangkat, rombegah ada yang salah, rombegah ada yang hana ataupun tidak sesuai seperti kenyataannya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang makna daripada as-sidqu fil kalam. Kemudian ada as-sidqu fil af'al. Itu tadi benar dalam ucapan. Ada juga benar di dalam perbuatan. Ya, benar di dalam ucapan sesuai apa yang kita katakan dengan kejadian. Kemudian yang kedua, dituntut bagi kita untuk benar ataupun jujur di dalam perbuatan. Diubun, hana terbut, apakah kali yang hana jujur. Urusi kita yang jemeng ke semayang, hana semayang, dan yang kali semayang, berarti hana jujur. Artinya itu di dalam hal perbuatan. Di dalam hal perbuatan. Maka di dalam perbuatan disebut ayakun al-insal batinuhu muwafiqan li dhahirihi. Sama juga. Seperti tadi, kalau tadi kerja lisan. Ini kerja jawarih, anggota tubuh. Itu juga harus sesuai dengan kenyataan, kejadian apa yang kita sampaikan. Nejak kedeupulan tian. Bengah. Itu lahu dia kalian nejak. Padahal ada aja. Itu tidak jujur secara perbuatan. Tidak jujur secara perbuatan. Atau banyak lagi di masyarakat kita sehari-hari menjumpai itu. Hari-hari menjumpai bahwa ada jujur, ada yang tidak jujur. Saban lagi kepegah, lagi kenyataan berarti ya jujur. Yang saban berarti ada jujur. Yang tak kayak kode. Maka lagi menurut sebutkan pegah lagi pubut lagi nya. Fasidqu fil af'al itu adalah as-sidqu di dalam perbuatan, di dalam tingkah laku kita. Semua hal. Dan pada saat kita melakukan tidak sesuai dengan tuntutan, berarti kita sudah tidak jujur, walaupun bukan masalah dengan lisan. Karena masalah kejujuran itu bukan hanya di lisan. Bukan hanya ucapan, yang tulis bahagia. Bukan sebatas ornamen, but hana sulit, nasi kemungkinan but sulit. Pada saat hana sesuai lagi yang dituntut. Ketika tidak sesuai seperti yang dituntut ataupun seperti yang diperintahkan, berarti kita dusta di dalam perbuatan. Kemudian yang berikutnya as-sidqu fil qalbi. Jujur di dalam hati. Jujur di dalam hati ini sudah lebih menjurus. Kalau tadi mungkin banyak berhubungan dengan ibadah, ini sudah lebih menjurus kepada banyak berhubungan tentang muamalah. Ini lebih kepada fokus kepada ibadah. Kalau jujur di dalam hati
Berarti kita harus sesuai pengakuan hati kita dengan ucapan ataupun pelaksanaan sesuatu. Kalau tidak, berarti tidak jujur. Kita melakukan ibadah yang kita lakukan sabi dan niat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Apa artinya lillahi ta'ala? Saya melakukan ini salat hanya karena Allah. Enggak ada karena yang lain. Saya melakukan puasa hanya karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Haji, zakat, dan semuanya, zikir, baca Al-Quran, kita niat di dalam hati karena Allah. Tapi begitu orang datang, syaitan sudah membisikkan, kamu besarkan sedikit bacaan Al-Quran supaya orang lain mendengar bahwa kamu sedang membaca Al-Quran. Tapi ini terserihlah hati baik dengan lego bahwa dia sudah baca Quran. Maka pada ketika itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti hati kita sudah tidak lagi jujur. Yang tadi kita mengakui ibadah itu hanya karena Allah, tapi sudah masuk karena orang lain. Sudah masuk karena orang lain. Maka itu sangat-sangat perlu bagi kita untuk kita menjaga sebetul-betulnya supaya dia itu penuh keikhlasan. Kalau tidak akan mengurangi nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat kita melaksanakan ibadah tapi di dalam hati kita supaya dilihat oleh orang lain, supaya bersedekah, supaya mendapatkan pujian, melakukan sebuah ibadah supaya mendapatkan penghargaan dan sebagainya, maka ketika itu kejujuran hati sudah tidak lagi benar. Hati tadi mengucapkan ataupun di dalam niat hati mengakui bahwa ibadah itu hanya karena Allah, tapi sudah dibawa ke lain, maka tidak lagi khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 hal itu kita jaga. Jujur di dalam perkataan, jujur di dalam perbuatan, jujur juga di dalam hati kita sendiri, termasuk di dalam beribadah ataupun di dalam hal-hal yang lain yang menyangkut dengan urusan hati. Kejujuran itu sangat-sangat dituntut di dalam agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam banyak ayat menyebutkan tentang kejujuran ataupun bersikap benar. Dan gedaya manusia apalagi yang dia dipengen dia. Sering orang menyebutkan ilu yang penting baik dipengen. Lain mereka puji. Ilu yang baik dipengen. Demikian juga dengan Allah, lebih-lebih lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan di dalam ayat pada surat Taubah, termasuk ayat yang kita bacakan tadi, disebutkan di dalam kisah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan perang Tabuk. Perang Tabuk ini dilakukan pada tahun, dalam riwayat sejarah disebutkan dilakukan pada tahun 630
Masehi. 630 Masehi bertepatan dengan bulan Oktober. Mulainya bulan Oktober. Mianatingan perang Palestina Merosahayan sampai Jino Menteng berlangsung itu juga dimulai pada bulan Oktober. Yang disebutkan dengan Tufanul Aqsa, Badai Al-Aqsa. Sampai sekarang berlangsung. Itu juga dimulai pada bulan Oktober. Perang Tabuk kalau dihitung-hitung dengan hitungan tahun Masehi Miladiah juga terjadi pada bulan Oktober tahun 630 Masehi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan peperangan perang Tabuk pada ketika itu dengan membawa 30.000 tentara. 30.000 tentara dari kaum muslimin ke daerah Tabuk karena beritanya bahwa orang-orang Romawi kuno akan menyerang umat Islam. Maka Rasulullah menunggu mereka di daerah Tabuk. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di belakang di Madinah yang terjadi apa? Kaitannya dengan kejujuran. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sampai ke daerah Tabuk mengumpulkan pasukan kaum muslimin, sudah 30.000 kaum muslimin terkumpul untuk memerangi Romawi, dan pada saat tersebut di Madinah ternyata masih ada orang yang tertinggal. Di Madinah masih ada orang yang tertinggal yang memang mereka itu sengaja meninggalkan diri, tidak mau ikut perang. Nanti ikut perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka itu ramai, sekelompok tidak mau ikut perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kendali kota Madinah pada ketika itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib supaya tidak ada yang kosong kepemimpinan. Rasulullah mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali pada ketika itu tidak ikut perang Tabuk karena Rasulullah amanahkan supaya tinggal di Madinah. Ketika itu dilihatlah, oh ternyata masih banyak orang yang tertinggal. Dan ramai kerahkan di Rasulullah mentengna di orang yang timja. Ternyata mentengna yang tinggal di Madinah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Rasulullah sudah selesai pulang ke Madinah, Allah menyebutkan di dalam ayat pada surat Taubah itu ayat 195, sayahlifuna billahi lakum idza qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannamu jazaa'an bima kanu ya'malun. Sayahlifuna billah. Ketika Rasulullah masih di Tabuk, Tabuk ini adalah ke daerah barat daya daripada Arab Saudi. Daerah barat daya daripada Arab Saudi. Jadi Tabuk ini ketika Rasulullah masih di Tabuk, Allah menyampaikan kepada Rasul, ada orang yang tinggal di Madinah, naurungnya haintim ke perang, mereka itu tinggal di Madinah tanpa ada halangan apa-apa. Bukan orang tua, mereka itu juga bukan orang sakit, bukan orang lemah dan sebagainya. Dan mereka kata Allah, sayahlifuna billah, nanti kamu lihat saja wahai Muhammad,
penduduk negeri Madinah, mereka itu akan bersumpah-sumpah. Yahlifuna billahi lakum, di hadapanmu, bersumpah-sumpah di hadapanmu apabila kamu kembali ke sana, litu'ridu anhum, supaya kamu tidak mengatakan sesuatu kepada mereka, tidak mengejek mereka, tidak menghina mereka, tidak mengucilkan mereka daripada kelompok kaum muslimin dengan membuat rekayasa, dengan membuat alasan palsu, dengan membuat ozor-ozor yang mereka anggap bahwa itu bisa diterima oleh Rasulullah dan kaum muslimin yang lain, seakan-akan mereka memang betul-betul berhalangan untuk ikut perang. Itu ar-ridwan. Kemudian kata Allah kepada Muhammad, kepada Rasulullah SAW, fa'aridu anhum, biarkan saja mereka, abaikan saja mereka. Innahum rijsun, mereka itu adalah najis. Mereka itu adalah najis. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka itu adalah neraka jahannam. Jazaa'an bima kanu ya'malun, dan itu adalah bima kanu yaksibun, dan itu adalah balasan terhadap apa yang mereka usahakan. Yahlifuna lakum litardau anhum. Mereka bersumpah-sumpah dengan alasan palsu supaya kamu bisa menerima mereka. Fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Jikapun seandainya kamu luluh wahai Muhammad, kamu meridai alasan mereka, sesungguhnya Allah tidak meridai orang-orang fasik. Ya, Rasulullah keterima, tapi Allah disebutkan ini sebelum terjadi, masih di Tabuk. Allah beritakan itu kepada Rasulullah SAW, jika seandainya kamu nanti akan terima alasan mereka, tapi Allah tidak akan terima alasan orang-orang fasik. Sekelompok besar itu akan terjadi. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara sekelompok besar itu ada 3 orang. Nah, al-hero disebutkan yang melain ya al-hero. Kiban melain urang hero-nya hanang temulit. Kepegah aja ya Rasul. Waktu Rasulullah kata Allah, kepegah ya Rasul. Kamu kata pengaruh dengan ajakan-ajakan orang yang pegah ikut perang. Tapi hana ozor, hana alasan kita pun. Cuma kamu ikutnya lah guys. Kau salah kamu. Lakemah, itu lakemah. Mereka itu bertiga. Mereka itu adalah Ka'ab bin Malik dan Murarah dan Hilal bin Umayyah. Bertiga ini menyesal betul-betul tidak mengikuti ajakan Rasulullah. Menyesal betul-betul mereka. Sehingga Allah sebutkan wa 'alas salasati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum. Dan bagi orang yang 3 orang yang berseberangan dengan kelompok besar tadi. Hanya aja aktif perang. Tapi gue mengaku betul, gue mengaku salah. Dan kagak kemah. Kejaba Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ya kemah betul. Hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahabat. Ketika mereka sudah merasa sesak. Sesak maksudnya tidak ada perlindungan lain. Wadaqat alaihim anfusum, dan dada mereka juga terasa, jiwa mereka terasa sesak. Wadannu alla malja'a minallahi illa ilaih, dan mereka yakin bahwa tidak ada yang bisa memberikan keselamatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perlindungan kecuali hanya kepada Allah. Maka mereka tunduk, takut, minta maaf
ia ke menyesal habis-habisan dan kepegah lagi nama Rasulullah. Ikaw ya Rasul he yung hanalan salah po si memang kasalah. Karo mengikut yang pegah hana payah haja utamu. Jadi kamu lagi maaf betul, kamu tobat terhadap kesalahan yang sudah kami buat. Ini Allah abadikan kisah ini di dalam surat Taubah. Kami tobat ya Allah terhadap ajakan orang-orang yang menghambat kami daripada berjihad ataupun supaya kami tidak ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arjahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam 50 lailah. Kemudian Rasulullah tidak langsung menerima alasan mereka. Kadang-kadang si modus ada punya alasan. Ladum dia yang pegah alasan yang intinya mandu hendak ikut perang. Maka Rasulullah tidak langsung menerima. Arjahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam 50 lailah. Rasulullah tangguhkan sampai 50 malam. 50 malam ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang taubat mereka ataupun pengakuan mereka. Hana keterima taubat ajuli Rasul dan hana keterima taubat ajuli Allah hana. Sampai 50 malam. Kemudian pada malam yang ke-50-nya baru Allah turunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu menjadi orang-orang yang bersama orang-orang jujur. Bersama orang-orang yang jujur. Jadi kayak tamungan dengan orang jujur, tanya orang jujur. Tapi tamungan dengan orang sulit, tanya orang sulit. Dalam bahasa Arab dia mengapa? Mengan orang menyata, memberi menyata. Yang orang mengan terbesar akan kena percikan. Tanya akan kutung. Allah sebutkan seperti itu. Allah ajarkan kunu ma'as-shadiqin. Hendaklah kamu itu menjadi orang yang bersama orang-orang yang benar. Hana betul ile kekehana ni. Yang penting katanya saya belum betul. Betul keroi. Kalau bibi jujur hana masalah. Tapi yang penting berdamungan mendengar orang jujur. Jujur keroi. Kenapa kan terbiasa. Tapi biasa anda jika tanya jujur pi sekalipun ngan teman sulit, ngomong katanya orang fit lah kawan. Orang sulit. Maka Allah sebutkan kunu ma'a, jadilah kamu ma'a itu bersama. Allah perintahkan bersama orang-orang yang salih. Ayat itu diturunkan memang bersamaan dengan kejadian yang tadi. Ya Allah sebutkan ketika Allah sudah menerima taubat 3 orang ini, yang lain yang mendustakan Rasul itu sudah Allah sebutkan memang jazaohum jahannam bima kanu yaksibun. Tempat mereka itu adalah neraka jahanam disebabkan dengan usaha mereka. Sedangkan yang heronya diterima taubat setelah ditangguhkan 50 hari. Tapi Allah berikan syarat kepada mereka. Kunu ma'as-shadiqin. Hendaklah kamu senantiasa dan selalu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Pokoknya yang la ma'al kadzibin. Malah disebutkan di dalam tafsir di sini, jangan kamu bersama orang dusta. Jangan kamu berkawan dengan orang yang dusta, bukan dengan orang yang tidak baik, dengan orang yang berkata dusta. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika memang kita jujur, ada kesalahan mudah untuk dimaafkan. Tapi yang kita yang sulit, kalian dah pegah apa pelit-pelit,
beredakan dengan hukum Allah, mungkin dengan hukum dunia. Diperiksa oleh polisi sekalipun bengeh. Apakah hamba tiga kata puan yang anak betul palit-palit yang pemeriksaan dunia, apalagi pemeriksaan di akhirat. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jujurlah kita bersama Allah yang pertama sekali yang paling penting, dan juga bersama sesama kita. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebutkan, inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqah, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilal nar, wa innar rajula yakziba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Sungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada surga Allah. Orang yang senantiasa benar akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia itu adalah orang yang benar. Di kalangan kita manusia juga sering orang mengatakan, kita akan mendengar kalimat itu sekali-sekali genyan jujur. Ketika kita berbicara mungkin bersama kawan, akan ada satu kali kita mendengar kalimat tersebut, menyebutnya jujur. Tapi ada juga yang kebalikannya, seperti yang sulit. Nasi elegan. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita inginkan kita itu termasuk dalam golongan orang-orang yang jujur. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itu akan membawa seseorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan sesuatu dengan cara yang baik, maka Allah akan berikan balasan kepada kita surganya. Tapi pada saat seseorang melakukan yang salah ataupun mengucapkan sesuatu yang salah, maka itu adalah jadi dusta, dan dusta itu akan menjadi sebuah dosa. Dosa itu akan mengantarkan seseorang tersebut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan orang jujur itu orang yang paling jujur selain daripada Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah pasti. Orang nomor 2 setelah Rasulullah ataupun orang jujur selain daripada Rasul itu siapa? Abu Bakar. Abu Bakar, sehingga kita tahu bahwa nama Abu Bakar, kita tahu namanya Abu Bakar, kemudian gelarnya As-Siddiq. Nama aslinya siapa? Karena itu Tona. Ataupun makanan itu Abu Bakar. Abu Bakar adalah padahal nama lain daripada Abu Bikrun, ayah daripada seorang wanita perawan, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. As-Siddiq gelar karena beliau itu adalah orang yang jujur. Abu Bakar itu tidak pernah berdusta. Abu Bakar itu adalah orang yang tidak pernah berdusta. Dan Abu Bakar senantiasa membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Draw ke sendiri betul, dan pun yang ahli Rasul.
menyembah Abu Bakar menudri. Jadi beliau dengan nama Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah. Itu nama Abu Bakar. Ya, ada pun dari mana Abu Bakar ya. So sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi nama beliau Abdullah sebenarnya. Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah. Abu Bakar nama gelar, Siddiq nama gelar. Abu Bakar itu disematkan kepada ayah daripada Aisyah. Sampai-sampai ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pengikutnya ataupun kepada orang Quraisy pada ketika itu, Rasulullah berpegang oleh Rasul. Lun beklam kali lun ya Isra Mi'raj. Pak Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit. Kalian tren loh. Mesti rawana berpati. Uru-uru mukmin masanya yang beriman kepada Rasulullah hebat. Sehingga pada saat mereka tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah, mereka mendatangi Abu Bakar karena Abu Bakar adalah orang yang paling tahu dengan Rasul. Ya ada yang Mbak Abu Bakar. Ketika sampaikannya oleh Rasulullah, hana Abu Bakar. Pada saat tersebut mereka menyampaikan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kawanmu ataupun orang dekatmu Muhammad itu mengatakan bahwa dia itu sudah Isra Mi'raj, kali dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa langit, kemudian sampai itu. Kiban nurun. So yang pegang Muhammad, Muhammad yang pegang nyebut. Hana tawar-nawar Abu Bakar. Muhammad yang pegang innahu lasidqun, dia itu sungguh benar apa yang dikatakan. Jadi Abu Bakar ini bukan hanya benar untuk diri sendiri, tapi juga orang yang pertama membenarkan semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi pada saat tersebut jemaah yang dirahmati oleh Allah, mana bisa masuk akal orang Quraisy pada ketika itu. Jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa 1255 km. 1255 km. Ini jak tepat atau jak dengan di kendaraan kuda-kuda biasa, kemudian berhenti, kadang-kadang lebih kurang di kalangan orang Arab dikatakan itu sampai 40 hari. Sampai 40 hari. Kalau jalan-jalan naik tol bisa-bisa sampai 15 jam. Yang kendaraan jenuh, kendaraan jamun. Maka haidamong lakai urang Quraisy pada saat tersebut bahwa Muhammad kepegah teruk gejak kedi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jino di Palestina, di Yerusalem. Dan kemudian katanya sempat naik ke langit lagi. Tiba dah mulai. Kiban jarang ke langit. Nah mungkin. Nah dulu belum ada semua kemajuan, semua teknologi belum ada. Jadi mereka tidak bisa membayangkan itu semua. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itulah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya itulah dia dalam waktu yang singkat beliau itu bisa pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian di Masjidil Aqsa itu sempat
Ini hadis Rasulullah. Ini dia ada yang tidak baca. Tapi itu memang hadis Rasul. Sempat mengimami salat yang diikuti oleh Nabi yang sudah meninggal. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sehingga disebutkan salah satu nama Muhammad itu adalah Imamul Mursalin, imam para rasul. Nanti waktu yang lain mungkin kita sebutkan bahwa bagaimana cara sebenarnya Rasulullah ketika mengimami salat itu juga tidak tahu bahwa di belakangnya itu adalah Nabi Isa. Kemudian diberitakan oleh malaikat Jibril. Dan kembali jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya seperti tadi kita sebutkan bahwa yang gayuh bagi adalah hendaklah kita jujur di dalam perkataan, perbuatan dan juga amalan hati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.